Kembali lagi bersama kami dari Umah Tani Agriculture. Hari ini kebetulan kita kedatangan Bapak Doktor kita. Nah, ini kebetulan ada Kak Anto biasa manggilnya. Nah, kebetulan kita satu angkatan ya, Kak Anto. Satu angkatan, betul. Satu angkatan di mana sih kita kuliah? Di PB. Oh, di PB ya. University. Di PB University. Kebetulan Kak Anto ini adalah lulusan S3 bidang IT ya, di sana ya? Ilmu komputer kita ya sebenarnya. Jadi kita ini satu angkatan. Cuman kalau saya belum lulus bedanya. Kalau ini sudah Sebentar jadi lagi. dokter. Sebentar lagi. Doakanlah teman-teman. Jadi kunjungan hari ini apa nih, Kanto? Jadi hari ini menemani teman-teman kita yang Iya. mau ngambil data. Jadi di sini ngambil, kebetulan ini kan di perkebunan melon ini ada data dari penyakit ya, penyakit daun khususnya. Jadi mau ngambil penyakit-penyakit daun yang ada di sini nantinya gitu. Oh, jadi buat penelitian para dosen, untuk para teman-teman kita yang sedang kuliah S3. Kuliah S3 ya. Kebetulan di kami sudah ada beberapa yang masuk untuk penelitian ya, khususnya di bagian tanaman melon ya. Ya, objeknya tanaman melon. Nah, ini jurusan apa biasanya? Rata-rata sih ilmu komputer ya, Ilmu jadi komputer. memanfaatkan teknologi untuk deteksi penyakit dini, deteksi penyakit dini. Deteksi penyakit dini. Jadi apa yang Kanto dulu tuh bioinformatika ya? Kalau saya kemarin sama, saya bukan bioinformatik tapi lebih deteksi dini juga. Deteksi dini. Tapi ya. di jenis penyakit daun jeruk. Jenis penyakit daun ya. Jadi hari ini tuh kebetulan banyak peneliti yang sedang mengembangkan apa kalau itu pengolahan citra sebenarnya. Pengolahan citra terkait bagaimana cara mendeteksi jenis-jenis penyakit mungkin ya. Deteksi dini penyakit untuk biar penyakit. Maksimal untuk produksinya nanti. Produksi melonnya. Yuk ikuti terus. Nah, jadi kebetulan kita masuk di 2020 ya, Kanto ya. 2020. 2020. Kalau sekarang 2025. 2025. Kita lihat teman-teman ini rata-rata apa dari kampus mana aja nih, Kanto? Dari IPB sama dari yang satu lagi dari Nusa Mandiri. Nusa Mandiri. Nusa Mandiri ya. Kan kebetulan kemarin nyari-nyari perkebunan melon. Ya. Nah, pas di sini kemarin yang paling banyak ya untuk datanya ini bisa diambil langsung datasetnya, jadi kita langsung ke sini aja. Ya. Jauh-jauh ya. Kita dari Jakarta. Dari Jakarta. Datang ke Serang buat melihat perkebunan melon. Sebenarnya ini kecil ya perkebunannya. Tapi lumayan ini datanya bisa banyak. Kalau untuk penelitian mungkin bisa banyak ya. Iya, jadi betul. kebetulan nih Kanto, di sini sudah memasuki usia sekitar 60 HST. 60 HST. 60 HST. Jadi kalau 60 HST itu sudah mulai menguning, kan awalnya hijau seperti ini ya. Iya, betul. Jadi 60 HST itu sudah mulai menguning dan kita panen itu biasanya di 70 HST. 70 berarti 70 tinggal HST, sebentar 10 lagi. 10 hari lagi lah kurang lebih. Memang kita launching di panen itu sekitar tanggal 9 Agustus rencana. Bentar lagi. Bentar lagi. Jadi kalau yang mau ke sini 10 hari lagi berarti. 10 hari lagi. Atau sebenarnya di awal Agustus juga sudah bisa dipanen sih sebenarnya. Ada beberapa lah yang. Nah, ini kan cocok nih, berarti kan karena beberapa penyakit dari daun ini Iya. ya, jadi kan bisa untuk ini ya, penelitian lebih lanjut untuk deteksi dini ke depan ya. Jadi biar kedepannya penyakit-penyakit di daun melon ini biar produksinya makin bagus gitu ya. Jadi nanti ini menggunakan kamera atau apa rencana? Kamera. Oh, jadi teknologi. citra tinggal kita apa? Dari citra misalkan kita deteksi otomatis di foto gitu kan, langsung otomatis keluar ya. Ini keluar jenis nanti penyakit jenis apa? penyakitnya apa. Ntar itu yang tumbang tindih atau apa. Jadi ketahuan misalnya dalam satu daun ada 2 atau 3 penyakit, nanti ketahuan. Wah, luar biasa. Jadi langsung otomatis. Ini para peneliti yang hebat-hebat ya. Iya. Sangat luar biasa lah pokoknya. Apalagi ini sangat membantu buat para petani melon ya, dan petani masa kini ya. Jadi saat zaman sekarang itu sudah tidak perlu lagi kita menduga-duga terkait ini jenis ini jenis ini. Nah, itu ketahuan. Jadi cukup menggunakan kamera, nanti deteksi penyakitnya terkait otomatis. Penyakit ya, itu sudah langsung muncul ya. Dan mungkin penanganannya juga sudah langsung ada ya. Langsung ditambahkan. Apa nanti penanganannya, caranya? Kayak sistem pakar gitu ya. Sistem pakar ya. SPK ya? SPK ya? Sistem pendukung keputusan, betul. SPK terkait dengan bagaimana penanganan ketika daun ini seperti ini. Nah, gitu. jadi biar memudahkan para petani sih. Kalau di AI-nya itu mungkin konsep apa? Deep learning atau apa? Kalau di AI nanti bisa pakai ini ya, bisa pakai deep learning-nya bisa, atau AI-nya juga bisa. AI-nya juga bisa ya. Jadi banyak cara untuk di era saat ini ya. Jadi buat teman-teman para generasi petani muda ya, jangan takut, jangan ragu. Basic saya aja sebenarnya bukan petani ya. Cuman
Tapi bisa. Saya pengen apa ya, di dunia pertanian ini pengen coba kita explore kalau ketahanan pangan ini butuh banyak sekali generasi-generasi penerus ya. Jadi ya kita sebagai generasi penerus harus bisa memanfaatkan momen-momen ini gitu kan. Betul, setuju. Apalagi, tidak hanya di melon ya, tapi iya, bisa tidak hanya di melon, tapi di semua lain. tanaman. Dan itu perlu kita apresiasi dan kita harus kolaborasi. Saya sebagai petani dan Kak Anto sebagai peneliti, ya itu harus kita kolaborasi. Dan sehingga kita menjadikan ekosistem nanti dalam pertanian itu bisa terjaga dengan baik gitu. Ya, setuju. Nah, Ini ini teman-teman yang sedang mengambil Ya. data sampel untuk ada siapa buat aja tadi penelitian. Kanto? Teman-temannya namanya? Ini ada Bu Wayan sama Bu Mai. Wayan, Bu Mei. Bu Mai sama Pak Hendra Pak Supenda. Hendra, ya. Jadi, Kalau Pak Hendra sudah beberapa Udah kali ya beberapa kali, kesini ya. betul. Gitu. Dan ditemani oleh Kang Bagus. Kang Bagus ini Mahasiswa mahasiswa pertanian. agroekoteknologi Sultan Ageng Tirtayasa. Ya biasanya mahasiswa pertanian lebih paham, lebih hafal gitu ya. siap. Gitu ya Kanto. Mudah-mudahan nanti ya kolaborasi ini bisa terus kita kembangkan ya. Pastinya kita tujuan utamanya adalah membangun ketahanan pangan supaya lebih baik ya Kanto ya. Ya, benar. Jangan sampai ya kita tahulah pertanian itu terkesan bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita kolaborasi antara kita sebagai ekosistem di pertanian dan Kak Anto sebagai peneliti untuk mengatasi masalah yang ada di pertanian ya mudah-mudahan bisa semuanya bisa tercapai tujuannya. Betul. Nah, itu tujuan kita ke sini. Tujuannya ya. Gimana, Membantu. sudah mulai panas? Belum sih. Ini panas banget. Gimana, sudah mulai panas? Panas. Panas. Gitu. Gimana pengalamannya nyampe di rumah tani? Apa? Bagus, ini pengetahuannya banyak. Ya. Iya, saya malah dapat pengetahuan dari dia lebih banyak. Ya, karena lebih mahasiswa Maksudnya pertanian. dari detail gitu. Oh, ini. Makanya datang ke rumah tani. Datang ke tani, ya. Memang tujuan kita buat mengedukasi dan penelitian di sini. Jadi daun-daun yang dipetik nanti akan divalidasi oleh lab nanti. Oh, akan divalidasi. Sama Tapi peneliti ini dari bukan di BRIN. sayur kan? Oh, kirain mau di sayur. Ya, kalau Lalapan. bisa ditulis. Ya. Biar cepat beres penelitiannya, kayaknya harus dicoba dulu. Makan daun melon. Iya, harus coba. Ya. Kayaknya kita sudah mulai berkeringat ya. Iya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton selama ini di channel Umah Tani Agriculture. Kita ada channel YouTube-nya. Oh, gitu. Jadi buat edukasi terkait pertanian, perikanan, dan peternakan. Gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Umah Tani ini. Mudah-mudahan kita bisa terus sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan seputar pertanian, perikanan, dan peternakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah, bye-bye.